apakah Demokrat berpeluang meninggalkan koalisi perubahan? Tentu tidak ada yang tahu, hanya mereka yang tahu. Sepertinya nih, Demokrat sangat serius. Dan menurut saya, Anies sengaja menarik ulur soal dideklarasikannya cawapres yang sengaja ditunda-tunda. Hai sahabat Suara Ruai, kembali bersama dengan saya Ika Christine dalam program Suara Ruai. Kali ini kita akan membahas mengenai Demokrat dan Nasdem yang bersilang pendapat mengenai deklarasi Cawapres Anies Baswedan. Sebelumnya, Nasdem menyebut nama Cawapres Anies akan dideklarasikan sebelum tanggal 16 Juni 2023. Nah, sementara Demokrat menginginkan deklarasi tersebut segera dilakukan pada Juni ini. Ketua Badan Pemenang Pemilihan Umum atau yang disingkat menjadi Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut partainya mengajukan usulannya kepada Capres Anies Baswedan agar mendeklarasikan calon cawapres disegerakan pada bulan Juni ini. Alasan Demokrat karena elektabilitas Anies yang cenderung mengalami penurunan berdasarkan survei indikator politik Indonesia yang terbaru. Nah, penurunan elektabilitas Anies tersebut menurut Andi Arief akibat lambannya proses deklarasi cawapres, maka upaya mengerek elektabilitas cawapres itu semakin berat. Andi Arief juga mengatakan deklarasi perlu dipercepat agar mesin partai dan masyarakat bisa bergerak optimal untuk memenangkan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Kalau saya sih bikinnya gini ya, dengan adanya deklarasi capres, apakah elektabilitas Anies akan naik? Karena menurut saya elektabilitas Anies belum tentu bisa naik, malahan akan cenderung turun. Itu karena ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa Anies dan timnya menawarkan diri sana sini sebagai sosok yang high profile, yang profilnya sangat tinggi. Sementara pembelinya hanya masyarakat menengah ke bawah. Itu kan sama halnya jual pizza pada kami yang tinggal di kampung, tinggal di pedalaman, tinggal di desa. Sudah pasti kami ragu untuk makan, meragukan rasanya, ragu mengenai harganya. Apalagi pizza itu harganya mahal. Sedangkan kami hanya tahu makanan kayak martabak telur contohnya, tidak terlalu mahal dan pastinya rasanya enak dan kami tahu cara membuatnya. Nah, faktor yang kedua nih, Anies tidak ada yang bisa dijual atau ditawarkan kepada pemilih. Nah, selama ini kan Anies selalu mengatakan gagasan dan rekam jejak, tapi dia tidak pernah jelaskan gagasan apa dan rekam jejak yang seperti apa. Yang kami dengar selama ini cuma membandingkan masa pemerintahan Pak Jokowi dengan masa pemerintahan SBY. Dia selalu nyinyir, apalagi masalah mobil listrik. Padahal dia sendiri yang mengkampanyekan mobil listrik itu. Nah, buktinya nih, sampai dia bela-belain mengadakan Formula E di Jakarta dulu. Ya, sekalipun segera diumumkan bulan Juni ini cawapresnya, apalagi itu AHY atau Mas Ahy, ya nggak ngaruh sih, tidak mempengaruhi untuk menaikkan elektabilitasnya Anies Baswedan. Karena apa? Karena rakyat sudah jenuh mendengar omong besar yang tidak ada isinya, apalagi di masa sulit seperti ini. Terkait krisis global atau yang disebut dengan resesi dunia, ya kan masyarakat lebih memilih mendengarkan info mengenai harga komoditas.
seperti harga karet, sawit, bahkan harga pangan. Saat ini yang rakyat butuhkan, terutama bagi kami yang tinggal di desa atau di pedalaman, yaitu kepastian ekonomi serta solusi bagaimana caranya harga karet 1 kilo dapat membeli beras 2 kilo. Hanya itu, sesimpel itu yang kami harapkan. Demokrat akan mengevaluasi jika belum dideklarasikan cawapres di bulan Juni ini. Andi Arief tidak menjelaskan secara eksplisit maksud evaluasi tersebut. Apakah Demokrat berpeluang meninggalkan koalisi perubahan? Tentu tidak ada yang tahu, hanya mereka yang tahu. Sepertinya nih, Demokrat sangat serius, dan menurut saya Anies sengaja menarik ulur soal dideklarasikannya cawapres yang sengaja ditunda-tunda. Ya, mungkin tujuannya agar koalisi perubahan tetap utuh. Jika dia segera mendeklarasikan cawapres, apalagi kalau cawapresnya bukan AHY, sudah dapat dipastikan Demokrat akan hengkang dari koalisi perubahan dan Anies akan gigit jari. Ya, kalau seperti ini apa boleh buat? Harusnya dia dipilih, tapi dia terpaksa untuk memilih. Dan Anies kemungkinan sudah tahu kalau Surya Paloh ingin membuangnya dari Nasdem. Karena jika masih memelihara Anies, Nasdem makin terpuruk. Beberapa hari yang lalu nih, mengenai Golkar telah melaksanakan rakernas, dan hasilnya yang sudah diumumkan oleh Ketua Umum Golkar, yaitu Bapak Erlangga Hartarto, bahwa hasil rakernas tersebut menyatakan tetap mengusung Erlangga sebagai capres Golkar. Itu artinya sangat memungkinkan koalisi dengan Demokrat, karena sebagai pemenang kedua setelah PDIP, Golkar tidak perlu banyak partai untuk berkoalisi. Cukup satu partai saja. Ini adalah peluang emas AHY jadi capres. Sudah pasti. Bahkan sudah 100% akan terwujud. Apalagi KIP kan sudah bubar. Karena PAN dan P3 sudah merapat ke PDI Perjuangan untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo. Maka dari itu, Anies Baswedan sengaja menunda mendeklarasikan cawapresnya. Karena jika cawapres dideklarasikan menjelang pendaftaran di KPU, maka Demokrat mau tidak mau bertahan di koalisi perubahan, sekalipun bukan AHY yang jadi cawapresnya. Dan pada akhirnya Demokrat menangis tanpa air mata. Harusnya Demokrat harus segera merapat ke Golkar, harus segera sadar, karena sudah pasti dijadikan cawapres oleh Erlangga Hartarto. Ibaratnya nih, walaupun kalah di putaran pertama, Demokrat masih bermain di putaran kedua. Walaupun harus jadi supporternya antara Ganjar dan Prabowo. Atau siapa tahu malah bisa masuk final bersama dengan Erlangga. Tidak ada yang tahu kan? Seandainya masih bertahan di koalisi perubahan, Anies kalah di putaran pertama. Demokrat akan terbebani untuk bergabung dari salah satu calon yang bermain di putaran kedua. Karena selama ini narasi koalisi perubahan yaitu antitesis Jokowi. Sementara yang lolos ke putaran kedua semuanya adalah orang-orangnya Pak Jokowi. Saya rasa nih Demokrat harus berpikir ulang, berpikir realistis sebelum ditenggelamkan oleh partai baru. Ya biarkan saja Pak Anies kembali bertarung di Pilgub DKI Jakarta melawan Pak Heru Budi. Di situ kita akan melihat apakah benar Anies dicintai oleh warga Jakarta atau tidak, seperti yang klaim oleh Anies selama ini. Ayo Mas Ahi, gimana? Pacaran tanpa status? Atau kepelaminan karena dijodohkan? Kalau menurut saya sih, lebih baik dijodohkan daripada batin tersiksa. Berharap akan dianggap, tapi kenyataan Anies memilih orang lain. Saya Eka Christine dalam program Suara Ruai. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam NKRI, sampai jumpa.